Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada minggu ini, minggu kedua di bulan Agustus, kita diberikan tema oleh sinode kita di Gereja Betel yang ada, di mana temanya adalah bagaimana kita suka menolong sesama dalam nats Alkitab Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dihadapkan dengan berbagai banyak situasi yang memerlukan keprihatinan, bahkan bantuan dari orang lain. Oleh sebab itu, mari kita memberikan kehidupan kita yang suka menolong sesama bukan saja merupakan aspek yang penting dalam masyarakat, tetapi juga merupakan ajaran yang ditekankan dalam banyak tradisi, khususnya di dalam kitab Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Di sini kita akan belajar, kita akan diajak merenungkan betapa pentingnya sikap saling menolong dan memikul beban sesama sebagai manifestasi cinta kasih kita dan tanggung jawab kita secara sosial. Sebagai tubuh Kristus Bapak Ibu, tentunya kita semua dipanggil untuk saling menopang, saling menguatkan, terutama kepada saudara seiman yang sedang lemah atau dalam kesulitan, juga mereka yang sedang membutuhkan pertolongan dari kita. Mari, kepada siapakah pertolongan kita ini kita tunjukkan? Kita akan belajar dari nats Alkitab ini secara lebih dalam lagi dalam kitab Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Yang pertama Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pertolongan kita itu kita tunjukkan kepada mereka yang melanggar. Menolong yang melanggar, itu yang pertama. Dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan bahwa kita harus menegur saudara kita yang jatuh dalam dosa. Tentunya ketika kita menegur, ya tentunya kehidupan kita harus bukan dengan marah-marah, bukan dengan menghakimi, bukan dengan segala sesuatu yang melemahkan mereka. Tetapi ketika kita menegur mereka, tentunya dengan roh yang lemah lembut, bukan dengan penghakiman. Kita tahu bahwa sembari kita menolong, sambil kita menolong, kita juga harus menyadari bahwa kita pun bisa jatuh dalam dosa yang sama. Apa tujuannya? Bapak Ibu, tujuan kita adalah untuk memulihkan, bukan untuk mempermalukan saudara kita yang sedang jatuh. Kita tahu bahwa ketika kita menolong mereka yang sedang jatuh ada dalam keadaan dosa, bukan membawa mereka lebih terpuruk lagi, tetapi bagaimana kita ketika kita menolong mereka, mereka akan dipulihkan, mereka akan dikuatkan, mereka akan dimenangkan kembali. Dan pastikan bahwa mereka ketika kita menolong memiliki rasa aman dan kepercayaan kepada kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah bagaimana kita menolong yang berbeban. Apa maksudnya? Menolong yang berbeban. Dalam Galatia 6 ayat 2, kita dipanggil untuk menjadi sahabat bagi mereka yang sederhana, yang mereka yang ada berada dalam tekanan hidup, mungkin mereka ada dalam keadaan yang sulit dengan keadaan kehidupan mereka, maka kita dituntut untuk menolong mereka yang sedang berbeban berat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita harus menyediakan waktu kita, telinga kita, bahkan tenaga untuk membantu ya apa yang mereka butuhkan saat ini. Mari dengan saling membantu satu sama yang lain, kita menggenapi hukum Kristus yang paling mendasar, yaitu kasih. Karena hukum Kristus yang paling mendasar adalah kasih, bagaimana kita dituntut untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya yang ketiga, kita menolong yang mengajar firman. Dalam Galatia 6 ayat 6, kita dituntut bahwa salah satu dukungan lain yang bisa kita lakukan tadi, ada banyak hal. Ketika mereka ada dalam jatuh dalam dosa, kita tolong. Mereka yang ada dalam keadaan beban berat, maka yang ketiga kita juga menolong, yaitu dengan mengajar firman. Salah satu dukungan lain yang bisa kita lakukan adalah secara materi dan moral kepada mereka yang melayani sebagai pengajar firman.
Kita menghargai setiap pelayanan rohani yang mereka lakukan sebagai bagian penting dari pertumbuhan rohani jemaat. Mari Bapak Ibu, kita menolong sebagai pelayan firman Tuhan. Kita mengajar firman Tuhan. Untuk apa kita mengajar firman Tuhan? Tentunya adalah untuk melakukan, untuk membantu dalam pertumbuhan rohani jemaat. Kita memberkati para pelayan firman Tuhan dengan motivasi agar Injil terus diberkati dengan kuasanya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarlah pada kesempatan ini di minggu yang kedua kita biasakan bahwa kita mari saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.